Jumat lalu, Presiden memanggil sejumlah pengurus desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa seluruh Indonesia atau PAPDESI ke Istana. Atas pertemuan itu, sejumlah pihak berharap bahwa kepala desa tetap menjaga netralitasnya di pemilu 2024. Kita akan membahasnya dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat sore, Mbak Titi. Presiden Jokowi mengumpulkan para kades ke Istana. Ini seperti menyiratkan potensi para kades ini berpihak kepada capres-cawapres tertentukah? Iya, tentu saja dalam konteks pemerintahan, Presiden memang bisa mengundang jajaran pemerintahan untuk persiapan pemilu 2024, terutama untuk memastikan netralitas dan profesionalitas aparat desa di dalam proses pemilu 2024. Namun memang anasir atau kekhawatiran terkait dengan adanya ketidaknetralan itu menjadi wajar. Apalagi ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, misalnya pernyataan konsolidasi desa bersatu mendukung salah satu pasangan calon tertentu atau calon tertentu, dan itu kemudian juga memiliki hubungan kekerabatan dengan presiden, menjadi hal yang tidak terhindarkan. Karena kenapa? Karena publik menginginkan kompetisi yang bebas, adil, dan kemudian dengan netralitas dan profesionalitas kepala desa. Mengapa kemudian kekhawatiran dan kemudian perhatian soal netralitas aparat desa ini menjadi sangat penting, kepala desa dan aparatur desa? Sebab pertama, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 Ayat 2 menyatakan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta pemilu dilarang melibatkan kepala desa dalam kampanye. Lalu juga ada pasal 490 dan 494 yang mengkategorikan bahwa tindakan kepala desa yang menguntungkan merugikan peserta pemilu tertentu itu merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya 12 bulan dan denda 12 juta begitu ya. Nah, ditambah lagi ada fakta pada pemilu terdahulu, baik dari mulai Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan juga Pilkada 2020, salah satu putusan tindak pidana pemilu yang paling banyak diputus oleh aparat penegak hukum, hakim ya, adalah soal netralitas kepala desa, aparatur desa, dan aparatur sipil negara. Nah, karena ada kecenderungan arahnya ke sana, maka tindak tanduk pemerintah betul-betul harus mencerminkan netralitas dan profesionalitas serta ketidakberpihakan itu. Jangan sampai kemudian kepala desa yang punya pengaruh di masyarakat mengelola dana desa, tetapi kemudian dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu. Jadi saya kira kekhawatiran, sorotan, dan juga penekanan agar kepala desa dan aparatur desa untuk tidak berpihak itu wajar. Karena ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi yang kemudian ketika dituntut ada penegakan hukum, ternyata kan tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Nah, saya kira ini yang harus betul-betul diyakinkan, tidak ada pembicaraan lain, tidak ada komitmen lain selain urusan pemerintahan dan penekanan pada netralitas dan profesionalitas kepala desa dan aparatur desa. Dan yang kedua, mestinya ini juga menjadi pengingat bagi Bawaslu untuk menindak tegas dalam hal ada tindakan yang menguntungkan merugikan peserta pemilu dilakukan oleh kepala desa dan aparatur desa, karena tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Pemilu, merupakan tindak pidana pemilu yang seharusnya penegakannya itu tidak kenal ataupun tidak pandang bulu, begitu Mbak Naila. Jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu. Nah, berkaitan dengan kegiatan silaturahmi nasional Desa Bersatu yang dihadiri perangkat desa dan Cawapres 02 ini, tentunya Mbak Titi, apakah ini sudah menjadi sinyal kuat yang kurang baik terhadap prinsip netralitas aparat desa? Ya, masalahnya begini Mbak, ini kan dalam proses kompetisi. Walaupun presiden kita tidak maju lagi di dalam pilpres karena sudah 2 periode, tapi kan ada hubungan kekerabatan dengan salah satu calon. Nah, ketika yang diundang itu meskipun dalam kapasitas misalnya jabatannya sebagai kepala desa, tetapi kan ini rentang kendalinya sangat jauh ya. Kenapa koordinasi itu tidak disampaikan misalnya kepada gubernur atau kepada bupati wali kota sebagai pembina di pembina politik di daerah masing-masing? Kenapa harus presiden yang rentangnya itu jauh begitu ya? Jadi spekulasi-spekulasi seperti itu menjadi wajar.
karena ada tadi ya peristiwa-peristiwa yang mendahului sorotan publik soal netralitas dan ketidakberpihakan kepala desa yang diragukan di beberapa peristiwa yang mendahuluinya. Ini kemudian di tengah banyak sorotan, misalnya presiden yang mengatakan akan cawe-cawe di dalam pilpres untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan, walaupun dikoreksi, kemudian disebutkan cawe-cawe itu agar pemilunya berlangsung jujur dan adil. Tetapi peristiwa-peristiwa yang mendahului itu menjadi wajar kalau kemudian menimbulkan kekhawatiran yang dihubung-hubungkan gitu ya. Karena tadi rentang kendalinya kan jauh sekali. Presiden, ada gubernur di bawahnya, ada bupati wali kota, di bawah bupati wali kota ada camat, baru kemudian ada kepala desa ya. Tetapi ini kan dikumpulkan begitu, walaupun kemudian disebutkan pengumpulan itu dalam rangka untuk memastikan netralitas dan profesionalitas kepala desa di dalam pemilu 2024. Tetapi saya kira karena tadi ada peristiwa-peristiwa pendahuluan terkait dengan sorotan netralitas aparat desa dan kepala desa, karena ada keterlibatan terkait dengan proses Pilpres 2024, ya ini menjadi alarm ya untuk mengingatkan kepala desa bahwa publik itu memantau, publik itu memonitor, memperhatikan dan kemudian menilai kinerja atau kemudian profesionalitas dan netralitas kepala desa. Jadi karena ini kompetisinya ada 3 pasangan calon, 18 partai politik, kepala desa jangan main-main begitu ya, karena pengawasannya dari banyak pihak. Nah oleh karena itu sekali lagi ketika masyarakat atau kemudian para pasangan calon menekankan bahwa keberpihakan kepala desa itu adalah sebuah kemutlakan, maka pasca dari pertemuan antara kepala desa dan presiden di istana itu kan yang kita tunggu adalah realisasi netralitas itu. Karena disebutkan ini sekedar pengarahan katanya untuk memastikan kepala desa netral di 2024. Tetapi betul netral atau tidak kan itu setelah pertemuan tersebut. Nah itu yang harus dibuktikan dan kita awasi serta dipastikan. Ya saya kira ini ya yang menjadi perhatian kita bersama dan juga perhatian dari para pasangan calon yang menginginkan tidak ada sikap partisan dari kepala desa karena memang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu, dan kalau itu dilanggar itu merupakan tindak pidana pemilu yang jelas ancaman hukumannya, Mbak Naila. Ya, Mbak Titi, ketika pemilu tidak lagi berimbang karena adanya keberpihakan penyelenggara di tingkat desa, maka apa hal yang perlu ditindaklanjuti secara cepat dan responsif, dan hal ini juga ditanggapi oleh pasangan capres lain gitu ya, bahwa memang situasi ini tidak boleh terjadi dan memang harus fair begitu. Semoga tidak ada terjadi ketidaknetralan. Namun ketika memang sudah tidak netral, apa yang perlu ditindaklanjuti secara cepat dan responsif? Ya, saya kira ini menjadi ujian bagi Bawaslu ya, karena Bawaslu itu punya tugas di dalam Undang-Undang Pemilu itu mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan juga melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, menerima laporan, menyelesaikan pelanggaran dan sengketa. Nah, kalau kemudian publik melihat ada tindakan-tindakan yang nyata-nyata pelanggaran, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut yang memadai dari Bawaslu, dikhawatirkan ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan yang kemudian bisa memicu benturan atau konflik antar pendukung. Nah, kita tidak mau seperti itu. Bawaslu saya kira betul-betul harus melakukan tidak kemudian menutupi proses penanganan hukum dan kemudian melakukan pembuktian secara jelas begitu ya, terbuka dan akuntabel. Pasangan calon saya kira di tengah misalnya rentetan peristiwa soal pernyataan persatuan deklarasi desa bersatu ya, walaupun diklaim itu hanya kegiatan organisasi, tapi ini kan kumpulan dari orang-orang yang harus netral. Ketika mereka berafiliasi dalam organisasi pun itu sudah jelas di dalam pasal 282, 283, pasal 490 itu disebutkan kepala desa dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Termasuk di dalamnya kalau mereka terlibat di dalam persatuan organisasi yang nyata-nyata berpihak kepada calon atau peserta pemilu tertentu itu sudah menguntungkan begitu. Jadi jangan kemudian terlalu banyak bersilat kata ya, yang seolah-olah menyebutkan kalau dia secara individu itu tidak berpihak, tapi kan tidak dilarang berorganisasi. Tetapi kalau organisasinya
berpihak, mendukung, terafiliasi pada kelompok politik atau peserta pemilu tertentu, itu jelas-jelas sudah merupakan pelanggaran dari prinsip netralitas dan juga non partisannya kepala desa dan aparatur desa yang memang oleh undang-undang pemilu tidak boleh membuat tindakan menguntungkan merugikan peserta pemilu tertentu. Jadi saya kira pasangan calon harus mengawasi netralitas kepala desa, aparatur sipil negara di dalam proses pemilu 2024. Memang peserta pemilu memang harus saling mengawasi ya, karena dengan struktur politik yang mereka punya diharapkan kepala desa, aparatur sipil negara itu tidak dipolitisasi. Yang kedua, kita juga harus mengawal proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Jangan sampai kemudian Bawaslu membiarkan terjadinya pelanggaran ataupun tidak dilakukan penindakan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang jelas-jelas sudah memenuhi unsur sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Media saya kira dan masyarakat harus aktif juga ya mengawasi dan memonitor pelaksanaan tahapan pemilu. Kita bukan hanya harus pergi ke TPS menggunakan hak pilih, tetapi kita juga harus pastikan bahwa tahapan pemilu dikelola secara profesional, benar, dan tidak melanggar aturan. Gitu, secara profesional, benar, dan tidak melanggar aturan, dan tentunya masing-masing harus saling mengawasi. Jika ada pelanggaran harus ditindak dengan cepat dan responsif. Terima kasih Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini sudah bergabung dalam kesempatan Berita Pemilu kali ini.